Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, kita berjumpa dalam acara Bincang Maghrib bersama saya Rizwan Nur Aisyah. Kita akan menemani Anda sampai dengan menjelang azan maghrib nanti. Dan inilah acara Bincang Maghrib. Baiklah, ini dua narasumber kita yang mana keduanya adalah Presma dari IAIN Palangkaraya dan juga IAHN Palangkaraya. Dan di tengah-tengah kita telah ada Saudara Aris Kurnia Hikmawan sebagai Presma IAIN Palangkaraya dan juga Saudara Nando dari IAHN Palangkaraya. Silahkan perkenalkan diri dulu dan aktivitasnya mungkin sekarang ini. Ya. Silahkan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Pranando dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Kegiatan kita selama ini ya di tengah wabah pandemi COVID-19 ini banyak sekali rutinitas kita yang terkendala. Artinya kita juga saat ini sudah berada di kondisi new normal, artinya kita sekarang bisa memulai aktivitas kembali tetapi tetap harus dalam ranah protokol pandemi COVID-19. Mungkin kegiatan kita ya lebih ke diskusi melalui webinar. Sekarang karena untuk bertatap muka secara langsung ya kita susah sekarang. Kabarnya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kepada Kak Aris. Ya, perkenalkan nama saya Aris Kurnia Hikmawan dari IAIN Palangkaraya. Kalau aktivitasnya mungkin kita lebih kepada diskusi dan membantu kawan-kawan mahasiswa dan juga masyarakat melalui aksi-aksi sosial yang tentu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, kabarnya baik ya Kak ya? Alhamdulillah. Baik. Ya pemirsa, dan pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang ya dalam acara Bincang Maghrib ini terkait dengan tema yaitu moderasi beragama di Kalimantan Tengah versi milenial. Baiklah, kita berbicara tentang moderasi beragama ya. Artinya di sini kan bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai toleransi, kemudian juga mencegah adanya radikalisme, ekstremisme, serta bagaimana sih sebagai umat beragama begitu ya kita menyikapi keberagaman yang ada di wilayah kita khususnya sesuai dengan tema ini ya di Kalimantan Tengah. Mungkin sebagai pengantar begitu ya, saya persilahkan kepada Kak Nando terlebih dahulu untuk menanggapi terkait dengan apa sih moderasi beragama menurut pemahaman kakak begitu sebagai pemuda. Iya, baik, terima kasih. Menurut pendapat saya tentang moderasi umat beragama khususnya di Kalimantan Tengah ini, sebagai kaum milenial tentunya kita juga harus mengambil peran di sana. Karena suatu bangsa, daerah ini perlu ditopang oleh kaum milenial. Terkait dengan moderasi agama, di moderasi umat beragama di Kalimantan Tengah, kita mengetahui bahwa dalam Kalimantan Tengah ini ada filsafah yaitu Huma Betang. Artinya keberagaman kita junjung tinggi. Perbedaan selalu menjadi hal yang utama agar kita selalu menjaga yang namanya filsafah Huma Betang. Artinya berbeda-beda tetap satu jua, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang selalu kita jaga di Kalimantan Tengah. Khususnya saya sebagai pemuda Hindu Kaharingan juga dalam hal ini mengajak rekan-rekan kita, baik itu kita selalu bersinergi seperti halnya dengan Bung Aris. Kita di Institut Agama Hindu dan Institut Agama Islam ini bertetangga. Selama ini kita dalam hal kegiatan kita selalu berupaya selalu melakukan yaitu kegiatan kolaborasi untuk mengedukasi kawan-kawan kita milenial. Ternyata melalui
kami Presma dari Institut Agama Hindu dan Institut Agama Islam ini kita bisa jalin. Artinya ini bersinergi agar ini bisa menjadi contoh. Iya, benar. Artinya tidak ada hambatan begitu ya, Ya, selama tidak ada kita hambatan. ada kemauan untuk saling berkolaborasi Ya. seperti itu. Baik, kalau menurut saudara Aris sendiri, bagaimana sih pemahaman kakak gitu ya terkait dengan moderasi beragama begitu kan? Kalau menurut saya, moderasi beragama itu bagaimana kita mampu mengimplementasikan pengalaman, keilmuan yang kita dapatkan di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Jadi sebenarnya moderasi beragama itu bagaimana penerapannya aja. Bagaimana kita hidup bersosial di masyarakat, kita menjalin hubungan yang baik, tidak perlulah kita saling hina, mencerca, saling caci maki. Intinya kita hidup dalam kedamaian, rasa toleransi dijunjung tinggi, dan pastinya saling bergotong royong untuk kebaikan. Oke. Kemudian terkait dengan kita tahu ya, banyak sih sebenarnya juga masing-masing pemeluk agama mereka dengan perspektifnya masing-masing, yang mana fanatik lah seperti itu dengan agama yang dianutnya. Nah, menurut pandangan kakak-kakak nih ya, baik itu Kanando maupun Kak Aris, gimana sih kalian melihat begitu ya orang-orang yang apakah salah begitu terlihat fanatik dengan agama yang diyakini, ataukah tidak ada salah seperti itu dengan pemahaman yang seperti apa begitu? Mungkin dari Kak Aris dulu. Sebenarnya fanatisme dalam agama itu diperbolehkan ya, tapi ada batasannya. Karena kita ini kan umat beragama, sila pertama pun mengajarkan kita untuk berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita diharuskan oleh negara ini memiliki kepercayaan atau keyakinan. Namun janganlah kita sampai berfanatik. Fanatik boleh, tapi untuk diri kita sendiri mungkin. Jangan sampai fanatik beragama kita itu merugikan orang lain. Itu yang salah. Asalkan fanatik itu untuk kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain diperbolehkan. Misalkan kita berfanatik, misalkan dalam ajaran Islam, dianjurkan untuk bersedekah, berbuat baik, tolong menolong. Kalau kita berfanatik dalam kebaikan itu boleh, asalkan jangan hal-hal yang buruk. Mungkin kalau di agama sampean mungkin ada hal-hal yang memang dijunjung tinggi, itulah yang memang kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, jadi tidak ada salahnya begitu ya fanatik, akan tetapi dengan batasan-batasannya ada. Batasan-batasannya. Kalau dari Kak Nando sendiri nih, bagaimana sih menyikapi atau kakak memaknai kefanatikan seseorang terhadap agama yang dianutnya? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Aris terkait fanatisme di dalam suatu ajaran agama itu diperbolehkan dan itu ya diharuskan. Karena semua umat beragama, salah satunya kami umat Hindu, ya kita juga diajarkan untuk fanatik dengan agama kita. Artinya kita mengamalkan ajaran yang sudah dirahmatkan, yang sudah diturunkan ini harus kita pelajari. Bukan hanya ibaratnya agamanya atau KTP, tetapi ini ajaran implementasinya seperti yang Bung Aris sampaikan tadi tidak diajarkan. Nah, ini suatu hal tersebut tadi untuk fanatik ini boleh kita sendiri yang disampaikan oleh Bung Aris, tetapi tidak merugikan orang lain. Artinya saat kita sudah ibaratnya saya sudah dengan keyakinan saya, kukuh dan keyakinan saya, artinya bagaimana sikap saya ini untuk dapat menghormati apa yang sudah diajarkan oleh saudara-saudara saya, umat Muslim, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik. Ini kita juga menghargai apa yang memang sudah menjadi kodrat mereka, juga itu yang mereka junjung, yaitu yang kita hargai. Itulah artinya dari salah satu sikap yang harus kita tanam. Nah, dari itu. Pada intinya kita harus saling menghargai, menjunjung tinggi sikap toleransi. Nah, kemudian kan kita tahu nih ya, adanya berkembang ya faham takfiri. Nah, faham takfiri ini kan artinya mudah sekali mengkafir-kafirkan orang lain seperti itu. Nah, menurut kakak
sendiri bagaimana sih terkait dengan adanya paham takfiri ini? Itu kan sebenarnya imbas daripada terlalu fanatik juga seperti itu ya dengan agama yang diyakini, baik itu mungkin dari agama Hindu juga ada kah, ataupun kita tahu juga dari Islam seperti itu. Gimana nih kalian menanggapi dengan adanya paham takfiri yang berkembang di masyarakat seperti itu? Silahkan ke Kak Aris dulu ya. Saya. Silahkan Bung Aris. Ya, kalau paham takfir itu kan bermuncul ketika fanatisme seorang itu sudah pada tahapan yang istilahnya makomnya sudah tinggi lah. Istilahnya kan kalau dalam Islam itu, sehingga dia bisa mengkafir-kafirkan dengan mudahnya. Jadi sebenarnya ini adalah paham yang keliru kalau saya merasa, karena memang moderasi beragama itu kan bertujuan. Sebenarnya semua ajaran agama itu mengajarkan kebaikan. Cuman caranya itu berbeda-beda. Misalkan kalau dari Islam itu mengajarkan kebaikan melalui pedoman yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi memang salah memahami dari pedoman itulah yang membuat seseorang mengkafir-kafirkan atau timbullah paham takfiri tadi. Jadi ini adalah hal yang salah kalau kita mengkafir-kafirkan orang. Simpan aja lah untuk diri kita sendiri kafir-kafir itu. Jangan sampai kita mengucapkan atau mengeluarkan hal tersebut. Karena ketika kita mengkafirkan orang lain, kita nggak tahu perasaan orang yang kita kafirkan itu gimana. Sakit hati kan, kamu kafir gitu kan, nggak enak juga. Jadi itulah yang perlu kita perbaiki. Karena memang apalagi kalangan pemuda ini kan banyak sekali, mayoritas masyarakat di Indonesia pun adalah pemuda. Bahkan kita akan menghadapi era bonus demografi ya. Otomatis pemuda mendominasi. Kalau sampai misalkan para pemuda sampai kepada makom ini, makom takfiri, bagaimana generasi bangsa ini bisa maju nantinya. Kalau pemudanya saja sudah saling menyalahkan, mengkafir-kafirkan, terpecahlah golongan pemuda. Ketika golongan pemuda terpecah, terpecahlah bangsa Indonesia. Nah, saat itulah bangsa kita akan hancur dan kita akan mudah diadu domba oleh orang-orang lain. Terprovokasi. Iya, benar. Nah, kalau dari Kak Nando sendiri bagaimana menyikapi mungkin terlepas daripada yang disampaikan oleh Kak Aris gitu ya, di Hindu sendiri seperti apakah memang juga ada oknum-oknum gitu ya yang ketika melihat yang non Hindu seperti itu kemudian mengatakan oh kamu agamamu salah seperti itu. Tidak, kamu bertentangan dengan apa yang kami yakini seperti itu, gimana tuh Kak? Ya, baik. Dalam ibaratnya konsep di ajaran agama Hindu untuk mengatakan atau mengkafir-kafirkan agama orang lain dan menganggap agama orang lain itu salah, tidak diajarkan. Artinya ajaran yang sudah dirahmatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini adalah semuanya adalah ajaran yang bermula dari ajaran Dharma, ajaran yang baik, ajaran yang benar. Artinya setiap umat manusia yang memeluk agamanya sesuai keyakinan, sesuai kepercayaannya masing-masing, itu adalah salah satu mengakui dengan keesaan Tuhan itu sendiri. Artinya tidak ada yang dikatakan kafir menurut saya. Ya, hanya pemahaman pribadinya saja. Seperti yang Bung Aris sampaikan, apabila memang kita melihat agama A ini salah, ibaratnya menurut pandangan itu hanya pandangan kita, belum tentu yang menjalani mengatakan itu salah. Tetapi kita juga sebagai umat beragama pastilah di dalam suatu agama kita, seperti halnya dalam umat Hindu, khususnya di Kalimantan Tengah, umat Hindu Kaharingan, sesuai yang diajarkan di dalam kitab suci Panaturan, baik itu di Weda, kita diajarkan selalu bagaimana untuk sadar di dalam pasal 39 bahwa Ranjing Hatal Langit sudah berfirman bahwa di muka bumi ini sudah dijanjikan bahwa setiap pemikiran, setiap bahasa manusia di muka bumi ini berbeda-beda. Artinya ini sudah menjadi kodrat dan takdir bumi ini. Itu tidak bisa kita ubah bahasa kita ini menjadi satu. Seperti itu, sudah menjadi kodratnya kita menjalani, khususnya di Kalimantan Tengah sendiri. Ibaratnya
bahasa dari kabupaten ini semua berbeda-beda. Tidak mungkin dari kabupaten, misalnya saya ini asli Gunung Mas, mau menyamakan misalnya Murung Raya ini dengan bahasa kami, bahasa Kahayan. Nah, seperti itu. Tetapi tetaplah kita harus bisa bersatu bagaimanapun, khususnya di Kalimantan Tengah, di Indonesia ini. Seperti yang disampaikan Bung Aris, kita harus saling bahu-membahu. Ibaratnya di dalam suatu persoalan di Indonesia ini, khususnya kaum pemuda, bagaimana hal positif itu berangkat dari kita. Karena inilah nanti yang akan kita wariskan di regenerasi. Kalau dari kita ini, kita pemuda ini pasti tua nantinya, pasti melahirkan juga kaum penerus kita. Dari itu, mulai dari kita nanti untuk lanjut, apabila dari awal baik, maka akan baik lagi baik ke depannya, ya. Kalau sudah dibentuknya buruk begitu ya, Ya. kita juga akan buruk. Ya. Gitu ya. Jadi memang akan lebih indah ketika kita saling bersatu, kemudian Ya. juga mencintai perbedaan yang ada. Karena sebenarnya kan perbedaan itu atau keberagaman yang ada itu merupakan rahmatan lil alamin. Artinya memang karunia Ya. dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ya. Ini menarik sekali begitu ya, kita berbincang tentang moderasi beragama, kemudian apa sih sebenarnya yang diajarkan, baik itu dalam Islam ataupun di dalam Hindu. Apakah di dalam Islam ataupun Hindu itu ada mengajarkan untuk kita memaksakan orang lain begitu ya dalam menganut agama kita, ataukah justru kedamaian yang diharapkan, rasa cinta dan kasih sayang antar sesama umat manusia, seperti itu ya. Mungkin selanjutnya mau berbincang lagi nih Kak, lebih jauh terkait dengan apa sih sebenarnya peran pemuda begitu ya dalam memperjuangkan atau menciptakan rasa damai, kemudian juga saling mengasihi antar sesama umat begitu ya, baik itu di dalam Islam ataupun juga di dalam Hindu. Tapi ini terkait dengan posisi kita sebagai pemuda begitu nih. Bagaimana nih dari Kanando dulu deh? Iya. Untuk menciptakan suatu kedamaian itu adalah sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang selalu kita dengung-dengungkan. Karena bagaimanapun damai ini mengandung syarat makna, syarat arti. Artinya damai dalam berpikir, damai dalam suasana, baik itu lingkungan, masyarakat, damai negara kita. Artinya damai ini adalah sesuatu hal yang kita rindukan. Artinya sekarang pemuda ini adalah pilar-pilar dari kedamaian tersebut. Betul. Bagaimana dari moderasi umat beragama ini muncul suatu suatu tali kebersamaan. Artinya kita dalam suatu kegiatan, dalam suatu hal mampu kita rembukan bersama. Misalkan hal kecil, kita membuat suatu kegiatan. Bagaimana kita membuat kegiatan ini, kita merangkum semuanya dalam hal ini. Semuanya memberikan sumbangsih berpikir. Artinya di sini kita hargai semuanya untuk berpikir bersama. Inilah yang artinya dengan kita menghargai, memberikan ruang, artinya kita akan memberikan kedamaian bagi orang tersebut. Nah, seperti itu, Mbak. Baik. Kemudian mana nih tanggapan dari Kak Ari sendiri? Kalau untuk menumbuhkan rasa kedamaian di kalangan pemuda, sebenarnya kita harus menumbuhkan dulu rasa cinta dia terhadap agamanya atau keyakinannya. Karena seorang yang sudah cinta dengan agamanya, maka dia akan cinta dengan sesamanya. Dalam Islam sendiri pun tidak ada pemaksaan bahwa si A, si B harus masuk Islam, tidak ada. Maka ditegaskan dalam Quran itu, lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu beragama A, silahkan kamu beragama A. Tapi kalau kamu beragama B, jangan kamu menghina agama A. Nah, kemudian bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta atau kedamaian di masyarakat, terutama pemuda? Kalau dalam Islam itu dia mengajarkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi kita saling tolong menolong dalam yang hak atau kebenaran, dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan kesabaran. Mengingatkan mana yang benar, mana yang salah, agar dalam bermasyarakat kita sebagai pemuda
ini tidak saling singgung menyinggung. Karena kalau kita tidak mengingatkan dalam kebenaran, maka otomatis akan ada head speech. Kalau sekarang itu bully membuli, sindir menyindir, nah itu. Kemudian kita juga harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Banyak sekali cobaan-cobaan yang kita hadapi di saat ini, terutama saat pandemi COVID-19. Nah, kita harus saling mengingatkan, sabar, kita harus sabar menghadapi semua ini, karena pasti semua ini akan berlalu. Benar apa kata Bung Nando tadi, bahwa kita juga harus ada kolaborasi. Kemarin juga beberapa kegiatan kita IAIN dan IAHN juga saling bersinergi. Karena kita tetangga, masa kita tidak ada komunikasi. Sehingga memang hal ini yang penting untuk dilakukan oleh pemuda. Bagaimana ajaran agama yang telah diajarkan oleh agamanya masing-masing itu bisa diimplementasikan. Salah satunya dengan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang selain agamanya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, itu kemarin kegiatan dalam bentuk apa seperti ya ketika IAHN terus juga IAIN berkolaborasi begitu ya? Itu apakah memang ada kegiatan secara lapangan kah atau mungkin tertulis atau bagaimana gitu Kak? Untuk kegiatan kemarin mungkin kita relawan. Ya, relawan. Kita ada kegiatan sosial, salah satunya seperti kemarin penyemprotan di kampus. Desinfektan. Ya, di kampus Bung Aris di IAIN kita kesana. Ya. Terus ketika penyemprotan di IAHN kami juga bantu. Nah, itu salah satunya kegiatannya begitu ya. Jadi terlepas daripada berbeda instansi begitu ya, berbeda alma mater, keyakinan gitu ya, terkhusus ya. Tapi kita tetap bisa saling bahu membahu, tolong menolong. Karena setidaknya begini ya, ketika kita tidak bersaudara dalam satu agama, tapi kita bersaudara dalam kemanusiaan seperti itu. Terus juga bagaimana nih tanggapan kakak-kakak sekaliannya terkait dengan tantangan terhadap generasi sekarang dengan adanya hambatan-hambatan ataupun tantangan-tantangan yang datang, baik itu doktrin dan lain sebagainya dari luar yang memang mengancam keutuhan kita berbangsa bernegara, terkhusus dalam hal yang berkaitan dengan agama seperti itu. Silahkan Kak Aris dulu. Kalau untuk ini membentengi diri kita, yang pasti pertama kita harus paham ilmunya dulu. Jangan berkata tanpa ada dasarnya. Itu paling penting. Kemudian cari teman yang memang kita bisa menilai teman itu pergaulannya bagaimana. Cari teman-teman yang baik lah, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Dan kemudian kita intinya selalu berbuat baik. Kalau ada orang yang menilai kita buruk, menilai kita jelek, teruslah berbuat baik. Niscaya keburukan itu akan lelah mengikuti kita kalau kita terus melakukan kebaikan. Kananda. Ya, baik untuk membentengi diri kita, khususnya kaum pemuda di Kalimantan Tengah. Salah satunya agar tercipta moderasi umat beragama. Ini salah satunya untuk menghindari paham-paham yang ekstrim yang datang dari luar. Karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang sangat kaya, beragam suku, beragam agama, beragam adat istiadat, budaya. Indonesia ini adalah sebuah, kalau kita ibaratkan taman bunga, itu adalah taman yang syarat dengan banyak warna bunga, Pak. Ibaratnya ada mawar, ada melati, itu bunganya banyak sekali. Ini juga banyak Pak, ada ungu. Ya, seperti yang di depan ini ada ungu, ada putih di dalam satu pot. Maka akan tercipta suatu keindahan. Nah, salah satunya ini kita melihat juga sekarang kaum pemuda ini tidak terlepas dengan gawai. Ini tidak terlepas. Nah, bagaimana seperti yang disampaikan Bung Aris tadi, saat kita ingin suatu kedamaian, ya kita harus mencintai agama kita. Harus paham dengan keyakinan kita. Saat kita sudah yakin dan kita mendapatkan sumbernya itu bukan dari sumber yang tidak jelas, tetapi kita belajar. Kalau kami dari Hindu, kami langsung ke yang ahli seperti itu, kepada basir, kepada penetua kami, Haniawan, pada pemangku. Ini kita belajar dari
sumbernya langsung, Pak. Bukan kita hanya searching. Nah, Belajar. seperti itu. Iya, seperti Langsung berburu. iya, kita ada langsung gurunya berguru, langsung. ibarat kita langsung berguru, datang ke tempat, ibaratnya seperti kita umat Hindu, ya kita ada pasraman. Ini adalah tempat belajar di mana adik-adik kita yang masih SD, SMP, SMA, bahkan PAUD di suatu pasraman. Di situlah belajar. Bukan hanya lewat gawai ini, kita tidak bisa berbicara, ngomong bagaimana, apakah ini benar, apakah ini baik. Nah, seperti itu. Artinya saat kita ingin membentengi diri kita, ya kita harus belajar dari sumber yang jelas, seperti itu. Ya, menarik sekali ya bincang-bincang kita pada sore hari ini dalam bincang-bincang maghrib. Tentunya antara umat beragama begitu kita harus saling menghargai, meyakini apa yang kita yakini. Kita boleh nih meyakini apa yang kita yakini dengan seyakin-yakinnya gitu ya. Tapi kita nggak boleh memaksakan orang lain yang memang berkeyakinan berbeda untuk meyakini apa yang kita yakini begitu ya. Jadi tidak boleh ada unsur paksaan, tapi kita harus saling mencintai dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Terkhusus untuk di Kalimantan Tengah dengan menjunjung tinggi nilai falsafah Huma Betang seperti itu ya. Nah, pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara Bincang-Bincang Maghrib, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Aris juga Kak Nando atas kesempatannya ya. Kita telah berada di penghujung acara dan saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Tetap bersama Jurnal TV dan kita akan terus mengikuti acara Bincang-Bincang Maghrib dari Senin sampai dengan Sabtu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bersama saya Rizwan Nur Aisyah. Pamit undur diri. Sekali lagi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV. Sesaat lagi tiba waktunya untuk sholat maghrib di wilayah Kota Palangkaraya.